Hai, semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun sekarang dalam keadaan pandemi, kita harus tetap bersemangat walaupun belajar online. Oke? Oke. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang pendalaman materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan bahasa Indonesia, pembelajaran pertama tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta-fakta, dan 3. Simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Dan bagaimana cara menentukan ide pokok? Untuk mengingatnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu kita harus membaca teks secara keseluruhan, lalu mencari kalimat utama dari teks tersebut, dan kemudian menemukan informasi dalam kalimat utama. Ketiga hal ini harus kita lakukan untuk menemukan ide pokok. Bagaimana? Sudah jelas? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Setelah kita baca secara keseluruhan, kita dapat menemukan kalimat utamanya nih. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Kalimat lainnya itu adalah kalimat penjelas. Setelah kita menemukan kalimat utama, maka ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Inilah kalimat utamanya atau ide pokok paragraf tersebut. Jelas ya? Apabila sudah jelas, ada tugas pertama untuk kalian. Terdapat contoh teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan yang dibuat oleh Nunik Tara Salvia. Silahkan kalian baca secara keseluruhan, lalu tuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya ya. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, dan paragraf 4 apa. Jadi cukup 4 paragraf saja. Tuliskan di buku tugas kalian. Oke. Nah, ini muatan pertama bahasa Indonesia. Selanjutnya, muatan kedua pada video kali ini adalah muatan IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhannya adalah bunga. Karena bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Lalu bagaimana ya proses penyerbukan yang terjadi pada bunga? Berikut adalah macam-macam penyerbukan yang terjadi. Kita lihat pada gambar.
Yang pertama, ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Kuncinya adalah serbuk sari ini jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Oke, jelas ya, terlihat di gambar. Jadi serbuk sarinya jatuh pada bunga yang sama. Selanjutnya, penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Penyerbukan tetangga ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi ada satu tumbuhan yang memiliki 2 atau 3 lebih bunga. Dan ternyata serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik pada bunga yang sama tapi masih satu tumbuhan. Itu disebutnya penyerbukan tetangga. Sedangkan yang ketiga, itu ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Bunga lainnya sejenis. Jadi kuncinya adalah bunganya sejenis tapi beda tumbuhan. Misalkan gambar yang pertama itu bunga mawar. Nah, gambar yang kedua itu bunga mawar juga. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik pada bunga mawar yang lain. Gitu. Itu disebut penyerbukan silang. Nah, gambar yang keempat itu adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Jadi misalkan ada bunga mawar dan bunga melati. Nah, serbuk sari bunga mawar itu jatuh ke kepala putik bunga melati. Nah, itu disebutnya penyerbukan bastar. Sudah jelas ya? Jadi dari keempat nama tersebut itu memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya perhatikan bagan proses perkembangbiakan generatif berikut. Jadi ini ada gambar nih, gambar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi yang terjadi itu adalah pertama, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Proses pertamanya itu selalu serbuk sari jatuh di kepala putik. Yang kedua, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Dari proses itu terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Siklusnya akan begitu seterusnya. Itulah perkembangan biakan generatif pada tumbuhan. Silahkan dibaca kembali sampai kalian benar-benar paham. Oke. Nah, selanjutnya ternyata ada hewan yang dapat membantu proses penyerbukan bunga. Salah satunya adalah lebah. Bagaimana sih prosesnya? Jadi lebah saat mencari makanan, tanpa sengaja lebah itu membawa serta benang sari dan dijatuhkan di kepala putik yang lainnya. Jadi benang sari yang menempel pada kaki lebah atau tubuh lebah ketika lebah terbang itu tidak sengaja jatuh di kepala putik tanaman yang lainnya. Maka lebah pun membantu proses penyerbukan. Coba kalian sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Ada hewan apa lagi? Oke, silahkan kalian tuliskan di buku tugas kalian hewan-hewan yang membantu proses penyerbukan. Tugas kedua adalah kalian amati lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Lalu gambarkan bagian-bagian bunga dan ceritakan penjelasan mengenai bagian-bagian bunga tersebut. Contohnya nih,
ada bagian bunga itu yang disebut kelopak bunga atau sepala. Kelopak bunga itu berfungsi untuk melindungi mahkota bunga saat masih kuncup dan akan menjadi penghias bunga saat bunga sudah mekar. Kebanyakan warna kelopak bunga itu berwarna hijau dan merupakan modifikasi dari daun. Ada banyak bagian lainnya seperti mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan bakal biji. Silahkan kalian berikan penjelasan dari masing-masing bagian tersebut di buku tugas kalian. Ini tugas keduanya ya. Silahkan kalian tuliskan di dalam buku tugas kalian. Tulis selengkap mungkin. Muatan IPA telah selesai. Selanjutnya muatan terakhir pada video ini adalah muatan IPS. Tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Jadi walaupun kondisi geografisnya sama, itu tidak menjamin sosial budayanya akan sama. Tugas kalian untuk muatan IPS ini, kalian perhatikan bendera apa yang tampil di layar tersebut. Kedua negara ini terdapat di Asia Tenggara. Sekarang, kalian sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Kerjakan di dalam buku tugas kalian, ya, persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut. Oke, tulis selengkap mungkin. Itu saja 3 pembelajaran yang dapat dijelaskan pada video kali ini. Terima kasih, semoga kalian bisa paham dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan langsung ditanyakan. Bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau langsung mem-WhatsApp apabila punya nomor saya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.